guys, welcome back with me, Nia. Berhubung final season series Ozark bakal tayang 29 April 2022 ini, makanya kali ini aku mau ngasih tau ke kalian recap Ozark dari season 1 sampai season 4 part 1 yang penting-penting aja. Di season 1 ini pokoknya hiduplah keluarga Byrde di mana si ayah ini bernama Marty Byrde. Nah, si Marty Byrde ini tuh dia penasehat keuangan di Chicago gitu. Yang sebenarnya dia tuh diam-diam bekerja sama kartel narkoba Meksiko, yaitu di bawah perintahnya Del. Jadi dia itu sebagai pencuci uang dan dia nggak sendiri, dia sama temennya. Cuma ternyata temennya ini menggelapkan dana diam-diam untuk dirinya sendiri dan ketahuan nih sama si Del itu. Akhirnya Del marah besar kan, dan akhirnya ini jadi pemicu marahnya dan akhirnya Del membunuh si temannya Marty Byrde itu. Cuman di sini Marty Byrde tuh hampir dibunuh. Cuman akhirnya setelah negosiasi Marty Byrde gak jadi dibunuh karena dalam negonya itu si Del minta Marty untuk bisa gak lo nyuci uang sebanyak 8 juta dalam waktu 3 bulan. Akhirnya ya udah negosiasi berjalan dan akhirnya si Marty ini dan keluarganya pindah ke Ozark. Waktu pindah ke Ozark, makanya mereka ini ketemu sama orang-orang baru di mana ada Buddy, di mana akhirnya di sini tuh Buddy jadi teman dekatnya Jonah. Kemudian juga ada keluarga Langmore, di mana awal pertemuannya sama keluarganya Byrde ini tuh nggak enak karena si keluarga Langmore ini mencuri uangnya Byrde. Cuman akhirnya si Ruth Langmore ini akhirnya malah deket sama si Marty Byrde. Di sini Marty Byrde mencuci uangnya di salah satu cafe milik Rachel yaitu Blue Cat. Kemudian di klub telanjang yang dimanajerin sama Ruth Langmore. Terus juga sebenarnya dia mau mencuci uang untuk pembangunan gereja karena emang di sekitar Ozark itu belum ada gereja. Mereka tuh hanya melakukan ibadah di danau. Tapi ternyata pas pembangunan gereja si keluarga Snell ini nggak setuju karena ternyata keluarga Snell ini tuh melakukan transaksi narkoba di danau tersebut. Nah akhirnya si keluarga Snell itu mengancam si pengkhotbah dan Darlene Snell malah membunuh istri pengkhotbah yang lagi hamil. Karena suatu series atau film tentang kartel narkoba itu nggak mungkin banget kalau nggak ada FBI atau polisi atau sejenisnya, makanya di sini ada agen Patty di mana dia ini juga menangani masalah kasusnya Del dan dia kayaknya yakin banget nih kalau si Marty Byrde ini tuh ada hubungannya sama Del. Nah, cuma di sini si agen Patty ini caranya cukup smooth, jadi dia mendekati si Russ Langmore terlebih dahulu. Di sini juga ada adegan yang cukup penting ya yang mungkin harusnya kalian ingat juga di scene 1, yaitu si Russ Langmore ini tuh berencana mau bunuh Marty Byrde karena dia tahu nih Marty itu duitnya banyak, jadi dia harapannya mau ngebunuh Marty Byrde dan ngambil uangnya. Cuman ternyata si Ruth Langmore malah menggagalkan pamannya dan akhirnya ya Russ Langmore mati dan si Ruth Langmore belum jujur ke White tentang apa yang terjadi. Kembali lagi ke masalah gereja, karena pembangunan gereja kayaknya cukup runyam, ya udah akhirnya diberhentikan aja pembangunan gerejanya dan tiba-tiba si Del nih tuh datang nih ke Ozark. Jadi akhirnya si Marty mempertemukan Del dengan keluarga Snell. Dimana si Marty punya ide, ya udahlah kita nggak usah bangun gereja, kita nyuci uangnya pakai buat kasino aja, cuman sebagai gantinya ntar pendistribusian heroin milik keluarga Snell akan diatur sama Del. Sebenarnya mereka udah setuju, cuman malah si Darlene tersinggung gitu sama salah satu ucapannya Del. Akhirnya Darlene menembak Del. Dan ending season 1 tuh jadi si Marty Byrde menyuruh Wendy dan anak-anaknya untuk pergi aja dari Ozark, entah kalian kemana lah karena situasi sini tuh udah makin memburuk. Tapi si Wendy dan anak-anaknya memutuskan untuk kembali ke Marty Byrde dan memilih untuk menghadapi masalah mereka bersama. Di season 2 ini si Del tentunya gak ada kabar karena kan udah ditembak sama Darlene di season sebelumnya. Akhirnya pihak kartel Meksiko mengirimkan pengacara yaitu Helen Pierce, di mana si Helen Pierce akhirnya tahu kalau ternyata si Darlene nih yang ngebunuh Del. Dan akhirnya Helen menyetujui untuk kerjasama sama keluarga Snell di mana oke, kita bisa bantu pendistribusian heroin kalian, tapi sebagai imbalannya kami bisa membangun kasino di lahan milik Snell. Dari season 1 emang si agen Patty ini gerem banget sama Marty Byrde karena gak dapet gitu kan, kayak usahanya tuh udah wow tapi kayak masih gak dapet gitu. Dia geram banget sampai akhirnya di season 2 ini agen Patty ini benar-benar lebih effort lah ya, sampai meminta Rachel untuk menjadi mata-matanya karena dia tahu nih kalau si Rachel ini kecanduan narkoba. Jadinya si Rachel ini dicekokin narkoba terus, tapi si Rachel ini harus jadi mata-mata Marty Byrde buat agen Patty.
Tapi si Rachel tentunya memihak si Marty Byrde, jadi dia berkhianat. Singkat cerita, pokoknya pihak berwajib ini tuh udah punya izin untuk menggeledah lahan miliknya Snell. Kira-kira beneran ada heroin apa enggak di sana. Tapi untungnya sebelum itu si Helen sama Wendy tuh udah tahu, makanya mereka tuh mau ngebakar lahannya Snell. Cuman si Snell ini nggak setuju. Tapi akhirnya si Buddy lah yang membakar lahan Snell itu diem-diem ternyata, jadi mereka selamat. Cuman sayangnya di season ini emang kondisi Buddy udah nggak terlalu sehat dan akhirnya dia meninggal. Gara-gara ladang heroinnya udah dibakar habis-habisan, Darlene ini marah besar sampai akhirnya sisa heroinnya ini tuh dicampurin sama fentanyl supaya para konsumen ini overdosis. Dan gara-gara banyak yang overdosis, Helen sama Marty Byrde marah besar dong ya pastinya. Kayak ini kualitas heroinnya jelek nih, akhirnya si Helen sama Marty Byrde ini mengancam Jacob Snell. Pokoknya kalau misalkan kamu gak mau ngejual tanah kamu, pemerintah akan merebut tanah milik kalian. Akhirnya ya udahlah si Jacob ini setuju dan bekerja sama Marty Byrde. Jadi si Jacob ini berencana untuk membunuh Darlene karena dia tahu kalau Darlene gak akan setuju diajak kerjasama sama keluarga Byrde. Cuman si Darlene ini juga pintar, dia tahu nih kalau si suaminya juga berencana sama si Marty Byrde. Jadinya sebelum si Darlene ini dibunuh sama Jacob, Darlene udah meracuni si Jacob duluan dan akhirnya Jacob mati. Di sisi lain, si pengkhotbah yaitu Mason, dia kan jadi stres ya karena kayak istrinya udah dibunuh Darlene, terus dia tinggal cuma sama anaknya doang, terus juga pembangunan gereja kemarin juga batal, jadinya dia tuh sering khotbah sambil bawa anaknya di pinggir jalan, dan ini tuh sering dilihat sama Wendy, dan akhirnya Wendy tuh ngerasa kayaknya ini tuh nggak wajar dan kayak kasihan gitu loh sama anaknya, dan si Wendy ini tuh ngelapor ke pihak perlindungan anak sampai akhirnya si anaknya Mason ini tuh ditangani sama pihak perlindungan anak. Cuman si Mason ini tuh nggak terima, jadinya dia ada drama lah di season ini. Dia mencuri Wendy dan pokoknya si Mason ini tuh minta barter antara Wendy sama anaknya dalam waktu nggak nyampe sehari gitu lah pokoknya. Tapi di sini pokoknya terjadi drama dan akhirnya si Marty Byrde menembak Mason sampai mati. Ini aku juga shock banget sih. Dan di sini akhirnya ya udah anaknya Mason dirawat oleh keluarga Byrde dan diberi nama Zeke. Sebenarnya dari awal si Darlene kan udah males banget kan kerja sama keluarga Byrde, dan akhirnya dia minta untuk membatalkan kerjasamanya atas pembangunan kasino asalkan dia minta satu permintaan, yaitu aku pengen anak gitu. Akhirnya ya udah mau gak mau si Wendy memberikan Zeke kepada Darlene. Di season 2 ini juga ada kehadiran ayah Ruth yaitu Cat Langmore, di mana dia tuh udah bebas dari penjara dan keberadaannya ini cukup mengganggu karena di sini tuh dia sempat ketemu sama agen Patty gitu. Harapannya si Cat ini dia tuh pingin menjatuhkan Marty Byrde, cuman ternyata si agen Patty ini tuh malah bilang ke Cat Langmore kalau seolah tuh Cat Langmore tuh nggak ngerti apa-apa tentang Marty Byrde. Akhirnya Cat tersinggung dan membunuh agen Patty. Dan gak cuma itu, Cat Langmore di sini juga mengancam Ruth untuk ngasih tahu ke White tentang apa yang sebenarnya terjadi. Cuman Ruth di sini lebih memilih untuk ngasih tahu sendiri, dan karena keberadaannya mengganggu, akhirnya si Wendy ini meminta Cat Langmore untuk pergi dari kota. Kamu aku kasih duit aja tapi tolong jangan ganggu kita. Tapi ternyata si Wendy nggak benar-benar ngelakuin itu. Dia ternyata kerjasama sama Cartel untuk membunuh Cat Langmore. Dan di sini Marty Byrde baru sadar kalau ternyata istrinya segila itu. Di season 3 ini, akhirnya keluarga Byrde udah punya kasino yang dimanajerin sama Ruth. Dan si Ruth ini tuh tugasnya mengatur transaksi uang dengan para kartel, yaitu salah satunya kartelnya si Frank Cosgrave, di mana si Frank ini punya anak yaitu Frank Junior yang cukup tersorot juga di season ini. Dan di Meksiko itu terjadi perang kartel, yaitu antara kartelnya Omar Navarro dan kartel saingannya. Sampai hal ini tuh membuat Wendy kepikiran, kenapa ya kok kita nggak ngebikin bisnis yang sah aja supaya ntar uangnya bisa kita kasih ke anak-anak buat warisan kalau misalkan amit-amit sampai si bosnya ini meninggal gitu loh. Tapi si Martin itu nggak setuju sama si Wendy, tapi Wendy itu justru ngerasa ini tuh ideku bagus loh, sampai akhirnya si Wendy itu ngasih tahu ke Helen, dan Helen dan Wendy pun sampai pergi ke Omar Navarro ngasih tahu akan rencananya. Dan pokoknya setelah drama nih si Wendy sama si Marty Byrde, akhirnya jadi juga mereka membeli Casino Riverboat yang kedua yang dimanajerin sama si anak mami yaitu Sam. Karena pas mau dapetin kasino yang kedua ini penuh drama, makanya ini tuh malah menarik perhatian FBI yang di sini tuh diperanin sama Maya Miller. Di season 3 ini tuh Marty tuh juga sering nyadap teleponin istrinya karena istrinya tuh sering
telepon sama Navarro tentang masalah bisnisnya. Cuman ternyata si Navarro tahu nih, jadi akhirnya si Martin itu sempat disekap di Meksiko. Cuman akhirnya dia udah dibebasin karena si Marty Byrde ini emang canggih masalah pencucian uang. Dan karena si Ruth di season sebelumnya tuh udah ngaku kalau dia tuh ngebunuh ayahnya White, makanya White tuh jadi kabur dari rumah, dia no badan gitu dan dapat masalah gitu, pokoknya ditangkap polisi. Cuman akhirnya dia dibantu sama Darlene. Nah karena ya nggak enak gitu kan, jadinya si White ini bekerja di ladangnya Darlene dan mulai tumbuh benih-benih cinta di sini. Di season 3 tuh ada masalah di mana biasanya itu kartel Casey Mob itu tuh parkir di parkiran gitu, nyerahin uangnya ke Ruth. Cuman waktu itu tuh parkirnya agak jauh gitu. Cuma sebenarnya ini tuh nyelamatin Ruth loh, karena ternyata tiba-tiba ada kartel lain yaitu kartel Lagunas yang datang ke truknya kartel Casey Mob dan membakar dan membunuh semua kartel Casey Mob. Dan gara-gara hal ini ngiranya si Frank Junior itu tuh ulahnya Ruth, padahal tuh bukan. Jadinya akhirnya Frank Junior menghantam si Ruth sampai babak belur, dan gara-gara ini tuh si Ben emosinya unstable gitu karena dia juga udah gak minum obat kan semenjak ketemu sama Ruth. Akhirnya dia cukup mengacau di season ini sampai mukul Marty di acara penggalangan dana, terus sampai memaki Helen di depan anaknya Helen, ngasih tahu kalau Helen itu bekerja sama-sama kartel. Dan pokoknya udah nggak stabil banget gara-gara mengganggu dan rumah sakit jiwa nggak bisa nanganin. Akhirnya si Wendy menyerahkan adiknya ke Helen untuk dibunuh. Karena di sini si Ruth ini kecewa banget karena si Wendy ini udah ngebunuh Ben, makanya si Ruth ini memilih untuk keluar dari pekerjaannya dan bergabung dengan White dan Darlene. Dan gak cuma itu, karena si Jonah dia juga ikut kecewa berat sama ibunya yang udah ngebunuh Ben, makanya dia ikut membantu Ruth. Si Darlene itu cukup aktif ya melacak Marty Byrde dan Ruth, jadinya dia tuh tahu tentang keluarga Frank, dan pokoknya akhirnya di sini tuh timnya Darlene ini tuh bekerja sama dengan Frank. Kayak di awal season 3 yang udah aku kasih tahu, terjadi perang kartel kan. Nah, dan akhirnya benar terjadi perang kartel di mana si kartelnya Navarro ini tuh kalah. Sebenarnya dia tuh pingin banget ngebales kayak kartel Lagunas yang ngebakar kartelnya Frank, cuman dia tuh nggak berani si Navarro, karena kalau misalkan dia ngebales di tanah Amerika Serikat maka akan kejadian kayak kartel Lagunas yang mana akan ada polisi Amerika Serikat yang turun tangan. Jadi di season ini si Navarro lebih ke pasrah. Mendekati penghujung di season 3, si Helen tuh sempat ngomong ke Navarro kalau misalkan si Marty Byrde sama Wendy tuh cuma pengacau. Mereka tuh biang kerok lah, pokoknya bikin masalah doang. Mereka tuh gak pantas gitu, harus disingkirin. Yang pantas bertanggung jawab atas semuanya tuh aku gitu loh, alias si Helen. Cuman akhirnya si Navarro manggil tuh Marty Byrde sama Wendy. Jadi di sana akhirnya benar-benar dipanggil semuanya, Helen, Marty Byrde, Wendy, dan yang dibunuh justru si Helen gitu loh, ditembak. Jadi di sini tuh si Navarro memberikan kepercayaannya full kepada keluarga Byrde. Di season 4 ini ada new cast yaitu Harvey, di mana dia tuh adalah keponakannya Navarro. Jadi si Navarro ini tuh ngasih tahu ke Marty Byrde sama Wendy, ngasih tahu kalau kayaknya nih si Harvey bakal ngebunuh aku deh, dia bakal ngegantiin posisi aku, makanya nih aku harus pensiun nih, dan aku punya tugas ya ke kalian alias si Marty Byrde sama Wendy ini. Pokoknya aku mau minta kekebalan di Amerika Serikat, dan kalau kalian nggak bisa nanganin ya seperti biasa nyawanya akan terancam. Di season ini tiba-tiba aja Harvey itu membunuh Sheriff Nix alias polisi yang bekerja sama Darlene. Nah, gara-gara Sheriff Nix tuh hilang, makanya si Frank gak mau lagi bekerja sama Darlene karena dia takut gak ada perlindungan untuk pendistribusiannya. Jadinya si Darlene punya heroin yang numpuk dan gak tahu mau didistribusiin kemana. Sekarang Wendy Byrde tuh udah jadi influencer politik, di mana dia tuh memerlukan banyak duit, dan sampai akhirnya tuh dia bertemu dengan CEO baru di suatu perusahaan farmasi yaitu Claire Shaw. Yang Claire Shaw ini punya masalah di mana perusahaan farmasinya itu terlalu mengeluarkan biaya yang tinggi untuk keperluan medis, yaitu membeli morfin legal gitu loh. Sampai akhirnya si Wendy ini tuh menawarkan untuk membeli morfin tuh di kartel aja dan hanya membayar setengahnya aja. Dan supaya lebih meyakinkan lagi, si Wendy ini tuh membangun yayasan kesehatan mental dan rehabilitasi. Di season ini juga ada new cast yaitu Mel Satham. Ini tuh yang ngurus kasus perceraiannya Helen Pierce sama suaminya. Jadi
karena Helen Pierce tuh sebenarnya udah meninggal, cuman dia tuh nyari-nyari Helen Pierce buat minta tanda tangan. Jadi dia tuh sering ngerecokin Marty Byrde sampai akhirnya itu dia sementara tinggal di Ozark dan sempat dengar pembicaraannya Charlotte dan Jonah di mana yang ngomongin tentang kartel. Karena akhir-akhir ini si Marty Byrde lagi sering sama si Harvey, jadinya Marty Byrde tuh tahu si Harvey tuh sering teleponan masalah senjata. Dan akhirnya si Marty Byrde ini ngasih tahu ke Navarro akan hal ini, dan Marty Byrde bilang kalau misalkan ini kayaknya kesempatan yang bagus supaya si FBI ini ada di pihaknya Navarro. Tapi si Harvey tuh udah ada feeling gitu loh kalau misalkan kayaknya ini FBI tahu deh masalah senjata ini. Dan akhirnya gara-gara si Harvey udah punya feeling, makanya dia memutuskan kerjasamanya dengan yayasan perusahaan farmasi itu secara sementara. Padahal di sisi lain perusahaan farmasi itu butuh banget heroin. Jadinya si Marty Byrde ini minta tolong ke Ruth akan heroin itu. Tapi ternyata si Darlene malah ngasih heroinnya ke Frank Jr. Of course diam-diam dari ayahnya. Jadinya gara-gara hal ini si Marty Byrde dan Ruth itu malah harus bayar ekstra ke Frank Jr. buat beli heroinnya. Kembali lagi ke masalah senjata. Jadi karena si Harvey ini tuh udah tahu kalau misalkan kayaknya nih FBI bakal ngepung truk yang isi senjata ini, makanya si Harvey ini udah mempersiapkan semuanya. Jadi pas FBI ngepung truknya itu, ternyata truknya malah meledak dan berhasil membunuh beberapa agen di sana. Dan gara-gara hal ini Navarro tuh pingin menyerahkan Harvey aja gitu loh. Jadi Navarro pingin pensiun dan menyerahkan Harvey sebagai jaminannya untuk FBI. Cuman ternyata pas kumpul yaitu para FBI, terus Marty Byrde, terus Wendy dan Navarro, kesepakatannya tuh malah berubah lagi, dimana si FBI ini menyarankan kalau kenapa kamu nggak tetap aja jadi bandar selama 5 tahun dulu bekerja untuk FBI, jadi supaya kita tuh punya akses ke kartel-kartel lain. Karena kalau misalkan si FBI ini cuma nangkep yang baru, maka nggak punya akses ke kartel lain. Nah habis itu setelah 5 tahun baru kamu ntar dapat kekebalan di Amerika Serikat. Begitu juga dengan Marty, ntar akan dapat kekebalan. Cuman ternyata di sini agen Maya nggak setuju, dan di sini malah agen Maya melaporkan sendiri atas kasusnya si Navarro dan berhasil menangkap Navarro. Di sini Harvey benar-benar marah, dia ngiranya Marty Byrde itu berkhianat sama pamannya dan hampir membunuh Marty Byrde. Cuman untungnya di sini Wendy berbicara sama Omar Navarro dan mereka bersepakat supaya Omar Navarro itu bisa keluar dari tahanan. Jadi kesepakatannya adalah si Omar Navarro ini harus menyerahkan barang-barangnya selama 10 tahun ia menjadi bandar narkoba. Dan kemudian baru dia boleh dibebaskan dan mendapatkan kekebalan. Dan akhirnya si Marty Byrde gak jadi dibunuh. Di sisi lain, si Frank Senior tuh juga marah sama Darlene karena dia udah berbisnis sama anaknya tanpa persetujuannya. Dan tapi karena di sini tuh Darlene lebih gila, makanya malah Darlene yang ngebunuh Frank Senior. Gara-gara ini tuh White sebenarnya jadi takut gitu loh sama Darlene, cuman ujung-ujungnya mereka juga lamaran gitu. Baik lagi ke Harvey, jadi si perusahaan farmasi ini memilih untuk memutuskan kerjasamanya dengan kartel Meksiko dan lebih memilih Darlene. Nah, gara-gara ini si Harvey ini emosi lagi dan membunuh si Darlene dan White. Dan gara-gara si White ini terbunuh, si Ruth Langmore ini benar-benar emosi, benar-benar membabi buta, ingin membunuh si Harvey, nggak peduli Harvey itu sekuat apa. Sekian recap dari aku, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk rekomendasi film, series, dan fakta seputar film dan series lainnya. Bye-bye!